Ide sederhana yang bisa mengundang uang atau menghasilkan uang. Ya sebenarnya ide itu banyak banget, tapi tergantung ya. Mungkin ada yang berpikiran kalau di sini ya, saya membagikan ya mungkin ilmu-ilmu seperti ini, itu dipikirnya, wah cuman dikasih ilmunya doang, gak dikasih idenya, gak dikasih nanti gimana harus melangkah. Nah sebenarnya itu udah dikasih lengkap. Cuman gini, misalkan saya kasih ide nih, idenya adalah ide bisnis saya. Apakah Anda nyambung? Apakah Anda bisa? Belum tentu kan? Ya ditemukan ide Anda sendiri dan jadikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Dan saya membagikan di sini adalah ilmu bagaimana kita menanamkan rahasia yang itu sebenarnya membangun diri kita untuk ke masa depan. Bukan kita hanya seperti ini terus kita begini, minta Tuhan. Percuma ya kalau kita itu hanya menengadah. Ya, kita berharap pemberian orang, mungkin ini nih gua kasih modal nih, lu buka usaha ini nih, terus nanti jalanin. Itu Anda jadi orang yang tidak bertanggung jawab akhirnya. Kenapa? Ya karena Anda sendiri aja malas sebenarnya untuk menggali ide loh, ide nggak bayar loh. Tapi kalau Anda punya yang namanya mindset yang bagus, itu berarti Anda bisa menggali ide yang itu sederhana yang ada di sekitar Anda. Itu bisa Anda karyakan. Anda nggak perlu ribet-ribet untuk membuat sebuah produk misalkan. Yang Anda butuhkan adalah bagaimana strategi Anda memasarkan sebuah produk yang udah ada. Saya berani taruhan dengan Anda, kita jual kerupuk. Anda jual harga berapa, saya di harga berapa. Karena saya punya ide, saya bisa mengembangkannya, maka harga saya jauh lebih tinggi. Dan bahkan dulu saya pernah membuat sebuah produk. Sebenarnya ini produk udah lama, turun-temurun, yang mungkin kita beli di pasar bebas itu 1.000 udah banyak ya. Tapi saya membuatnya dengan nilai yang kecil, lebih kecil ya. Itu mungkin kalau kita beli di pasar itu dengan harga 1.000, itu saya bisa bagi jadi 4. Dan dari 4 itu saya bisa menjualnya seharga 9.000. Itu kembali lagi gimana ide kita ya. Makanya di sini kita pengen membahas tentang law of attraction, tapi itu tentang ide yang bisa kita untuk gunakan dalam kita mengundang yang namanya uang ya. Idenya sederhana aja, tapi bagaimana itu bisa menghasilkan. Teman-teman bisa pelajari, kalau memang nggak suka silahkan skip, nggak usah ditonton ya. Terus kalau yang mau mempelajari silahkan pelajari. Dan di sini saya nggak memaksa untuk diterapkan juga, nggak memaksa untuk dipraktekkan juga. Cukup Anda bisa menambah wawasannya ya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Sebenarnya segala sesuatu itu dimulai dari ide yang sederhana, ide-ide kecil, tapi tergantung bagaimana kita itu berani melakukan eksekusi. Kita banyak ide tapi nggak ada eksekusi, percuma. Itu cuman omong kosong. Karena apa? Kita tidak pernah merasakan hasilnya. Karena apa? Wah, aku punya ide ini nih. Akhirnya kita hanya punya ide, terus ada orang membuat sesuatu yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Wah, ideku dicuri. Padahal Anda sendiri nggak pernah melakukan eksekusi untuk menjalankan apa yang menjadi ide Anda. Nah, itu sesuatu yang berbahaya. Jadi Anda harus merubah pola pikir Anda ya. Jangan pikirkan kita belum siap. Pokoknya ada ide, kembangkan aja. Dari situ pikiran kita yang hebat ini akan menarik sesuatu, entah itu nanti situasi, kondisi, ataupun orang yang bisa membuat kita itu mewujudkan apa yang menjadi ide kita. Di poin pertama, kita langsung aja ya. Gunakan Law of Attraction atau LOA atau LOA ya. Kita gunakan Law of Attraction. Kenapa? Kita bisa membangun bagaimana nih ideku bisa maju. Aku punya usaha ini dan aku bisa mengembangkannya. Itu tanamkan pada diri kita bahwa usaha kita bisa maju. Toh kalau misalkan Anda belum punya usaha, gunakan ide Anda atau pikiran Anda untuk memikirkan sesuatu yang harus Anda dapatkan. Saya pengen cerita ya. Mungkin kalau dianggap basa-basi ya silakan. Saya punya seorang teman main dari kecil. Dan dirinya waktu itu bisa dibilang bukan orang yang dengan ekonomi yang baik. Dari situ apa? Dirinya juga bandel, anaknya bandel, serius. Tapi orangnya gak pernah diem, gak pernah mau berhenti belajar dalam pikirannya. Bahkan sekolah pun dikeluarkan. Dirinya pilih belajar ke hal-hal yang teknis daripada sesuatu yang teoritis. Dia dikeluarkan dan dia memiliki sikap atau sifat yang waktu itu tuh memang kurang baik ya. Dia suka mabuk, dia suka berantem, ya pokoknya bikin onar gitu. Pada suatu ketika dia merasa jenuh nih, malu nih. Wah, keluargaku pasti kena imbasnya. Dia pergi dan hanya saya yang dihubungin. Dan Anda tahu, sekarang dia memiliki sebuah perusahaan besar. Ingat, dia gak sekolah. Semua dari ide kecilnya. Mungkin dia juga merasakan dari bawah dulu. Dia mulai dari perlahan.
dia banyak belajar, dan bahkan bosnya yang tadinya mempekerjakan dia sekarang menjadi karyawannya. Keren nggak? Kalau Anda hanya berpikir bahwa di sini hanya dikasih teori-teori atau hanya dikasih ya mungkin iming-iming atau cuman fantasi karena mungkin saya bikin ini dapat gaji dari YouTube lah, kenapa Anda nggak bikin gitu aja ya? Law of Attraction itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, makanya saya selalu membagikan ilmunya karena saya mempelajari banyak orang memiliki masalah tentang finansial. Saya fokuskan Law of Attraction tentang finansial. Nanti kalau dicampur-campur Anda bingung. Anda belajarnya wah ini pelajari ini, besok pelajari ini. Kecuali Anda bertanya, saya pasti menjawab. Anda cari deh di mana yang melakukan diskusi langsung di kontennya, atau yang dia melakukan membagikan ilmu lalu dirinya nggak meminta sesuatu dari Anda. Dari mana? Kita harus bijak juga ya dalam menyaksikan sesuatu. Kita lanjut di poin kedua, cari gagasan. Nah, gagasan ini bisa Anda mulai. Saya pernah bilang nih, kalau Anda nggak punya modal, Anda nggak punya ini, jadilah brokerpreneur ya. Tetangga Anda punya apa, teman Anda punya apa, jadilah marketing ya. Tahu marketing kan? Makelar everything ya, apapun kita makelarin dulu sampai kita ketemu yang pas. Nah dari situ nanti bisa fokus dalam satu bidang. Jadi misalkan nih ada tetangga kita yang dia bisa membuat ya mungkin sendal atau apapun, atau mungkin dia memproduksi sebuah kaos. Anda bisa, udahlah gue pasarin ya, dari lu harga berapa, gue cuman minta foto-fotonya doang, nanti gue yang jual. Nah kalau ada pembeli, nah baru nanti dikirim. Modal nggak? Enggak kan, paling kalau Anda punya kuota Anda bisa gunakan. Nah dari situlah gagasan itu penting. Lalu yang ketiga, poin ketiga itu adalah input. Kita harus menginputkan segala sesuatu itu yang positif. Kalau kita menginputkan segala sesuatu yang negatif, hidup Anda akan stuck, akan berhenti di situ aja. Anda nggak akan pernah kemana-mana. Coba kasih tahu saya, misalkan ada orang yang berpikirnya negatif terus, apalagi tentang uang nih, dirinya berpikir negatif, dia melihat orang lain bisa berhasil, orang itu secara negatif. Coba kasih tahu saya mau berguru kalau dia penghasilannya bisa miliaran atau triliunan tiap bulannya. Saya mau belajar ke dia bagaimana kita berpikir negatif tapi kita bisa memiliki penghasilan yang sangat besar. Orang kalau sudah melakukan sesuatu yang negatif dalam pikirannya, dia menilai orang lain yang berhasil itu adalah orang yang negatif, maka dirinya malah nggak pernah menjadi siapa-siapa dan dirinya nggak pernah jadi apa-apa. Jadi misalkan nih teman-teman pengen mendapatkan sebuah input, carilah informasi-informasi yang itu bisa membuat Anda bertumbuh, membuat Anda berkembang. Misalkan nih, di sini kita ngobrol ide sederhana. Mungkin Anda stuck bingung. Sekarang zamannya internet, Anda bisa cari di YouTube ide dalam memulai usaha. Nah, ini berlaku juga untuk Anda yang bekerja juga. Mungkin Anda nanti bisa freelance juga ya. Sebenarnya freelance saya pernah bahas juga ya. Di situ dapat idenya bagaimana. Tahu nanti teman-teman juga bisa lakukan riset juga di Google nih. Yang rame apa, atau nanti saya harus memulainya dari mana. Nah, itu bisa juga. Sekarang cari informasi gampang banget ya. Jadi jangan pernah meremehkan diri kita sendiri dan jangan pernah kita memandang negatif orang lain. Di poin keempat adalah lakukan tindakan. Kita harus melakukan sebuah tindakan. Tanpa ada tindakan kita nggak akan pernah menjadi apa-apa. Ibarat Anda berpikiran, wah saya mau ke sebuah mall, tapi Anda hanya memikirkan aja, Anda nggak pernah mau melangkah, entah nanti naik apa, atau ternyata mall itu dekat malah dari rumah Anda. Kalau Anda tidak mau melakukan sebuah tindakan untuk menuju ke sana, ya Anda cuman di rumah. Nggak mungkin mallnya datang ke rumah Anda terus nyamperin Anda, yuk masuk, kan nggak mungkin. Jadi sesuatu itu kita mulai dari pikiran kita. Sesuatu kita juga harus melakukan sebuah tindakan, dan kita harus memberikan input ke dalam pikiran kita itu sesuatu yang positif. Tentu saja itu bagi kehidupan kita. Jadi positif, dalam artian positif itu juga perlu hati-hati. Jangan nanti kita selalu berpikir positif terus ada orang yang ingin berniat jahat kepada kita, kita anggap positif, toh nanti kalau kenapa-napa itu kan namanya juga ujian. Gak gitu juga. Kita berpikir positif, kita juga harus kritis. Kita harus jadi orang yang selektif juga, bukan hanya berpikir positif aja. Tapi kita harus belajar juga bagaimana kita melakukan manajemen pada pikiran bawah sadar kita. Biar sesuatu yang itu merugikan, kita langsung dapat sinyal. Kita langsung dapat ya mungkin tanda, atau kita dicolek.
wih ini nggak bener nih, hindarin. Nah pasti ada itu dari dalam diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak pernah mau melatihnya ya, kita tidak pernah menjadi orang yang mau bergerak, kita nggak pernah mau bertindak, kita nggak pernah menjadi orang yang ya sesuai dengan tujuan kita dalam kehidupan. Di poin kelima, nah di sini kita bahasnya gini, setelah teman-teman nanti mendapatkan ide, terus udah bisa menjalankannya, ya sudah, fokuskan saja di situ dan kembangkan. Terus teman-teman juga harus inovatif ya, ikuti perubahan zamannya bagaimana, terus nanti sistem pemasarannya bagaimana, teman-teman harus kembangkan. Jangan hanya melakukan satu hal ya. Saat kita hanya menerapkan satu hal aja, kita akan di situ aja. Jadi kita harus berkembang. Yang tren di mana kita ikut, biar orang mengenali apa yang bisa kita berikan. Misalkan produk ya produk kita apa, atau misalkan jasa ya jasa kita apa. Itu teman-teman harus mengembangkan ide-idenya. Mengembangkan ide itu nggak bayar, gratis. Semuanya dari diri kita. Sukses.